Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ajil nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikannya nikmatnya, yakni berupa nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berkah ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam kehadiran baginda besar Nabiullah, Nabi akhir zaman, nabinya umat Islam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah berhasil membawa umatnya dari peradaban jahiliyah hingga menuju peradaban Islamiyah, dari peradaban kegelapan menuju peradaban yang terang menerang. Hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita banyak sekali nikmat, dan sebagai hambanya pula kita tidak memandang nikmat itu banyak atau sedikitnya, karena orang yang bersyukur niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah nikmat itu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum, apabila kalian bersyukur atas nikmatku maka aku akan menambahnya, wala in kafartum, dan apabila kalian kufur terhadap nikmatku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah, cara kita bersyukur dibagi atas 3 macam, yakni bersyukur menggunakan lisan, badan, dan hati. Yang pertama, cara kita bersyukur menggunakan lisan, yakni selalu mengungkapkan, selalu mengucapkan, selalu mengakui kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan kepada kita semua, dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Karena apa? Karena sesungguhnya kalimat hamdalah itu adalah doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Seutama-utamanya kalimat zikir adalah kalimat la ilaha illallah, dan seutama-utamanya kalimat berdoa adalah kalimat alhamdulillah. Hadirin sidang salat tarawih yang dirahmati Allah. Yang kedua, cara kita bersyukur menggunakan badan, yakni selalu mengabdi, selalu bertakwa, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Apa saja contohnya, yakni sholat. Karena apa? Karena sholat bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis sholata wattaqu, dan agar kalian melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan sholat ini juga adalah cahaya bagi umat Islam. Wassalatun nur, sholat itu adalah cahaya. Jadi barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka ia akan kafir secara nyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tarakas sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafara jihara, maka sesungguhnya ia telah kafir secara nyata. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, cara kita bersyukur menggunakan hati, yakni orang yang selalu membersihkan hatinya, selalu mensucikan dirinya yang tercantum dari perbuatannya. Apabila hatinya bersih, maka perbuatannya bersih pula, dan apabila hatinya telah kotor, maka perbuatannya kotor pula.
Karena di dalam hati penyakit, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah penyakitnya di dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit, fazadahumullahu marada, maka Allah akan tambah penyakit itu di dalam hati mereka. Apabila hati mereka telah ada penyakit, maka mereka tidak akan mau mendengarkan nasihat, tidak akan mau mendengarkan orang-orang yang berkata baik. Dan apabila hati mereka bersih, maka mereka selalu menerima apa yang diberikan orang lain kepada dia. Kenapa? Apabila hatinya bersih, maka sesungguhnya dia akan menerima semua nasihat-nasihat, dia akan menerima semua perkataan-perkataan yang baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apabila kita bersyukur, maka sesungguhnya kita bersyukur untuk kebaikan kita sendiri. Dan apabila kita kufur, maka itu akan kembali kepada kita sendiri. Faman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Dan apabila kalian bersyukur, maka sesungguhnya itu untuk kebaikan diri kalian sendiri. Faman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan apabila kalian kufur, maka sesungguhnya itu untuk diri kalian sendiri. Sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini, marilah kita selalu melekatkan, selalu menjalankan tali silaturahmi. Kenapa? Barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi, maka sesungguhnya dia akan tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga siapa yang tidak akan masuk surga, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamu alaikum.